Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya kita memulai hari ini dengan membaca doa dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk hari ini mudah-mudahan kita diberikan kebaikan ya, dengan banyaknya kita meneladani sunnah Rasul dan juga kita mengimani atas apa yang Allah perintahkan dan Allah turunkan. Untuk hari ini Bapak harapkan kalian siap sedia untuk selalu memfokuskan diri dalam kegiatan KBM yang mana hari ini materinya tentang mengimani Allah dengan melalui Asmaul Husna. Pasti kalau mendengar Asmaul Husna sudah tidak asing lagi. Di setiap kita berada di lingkungan sekolah pun ketika masuk ke sekolah dari arah gerbang menuju sekolah ada Asmaul Husna. Dan juga ketika kita buka Al-Quran pasti di dalamnya ada Asmaul Husna. Bapak harapkan kalian selalu mengimani, artinya lebih kepada iman kepada Allah melalui Asmaul Husna ini. Asmaul Husna disebutnya kan Asmaul Husna. Asma itu nama, sedangkan Husna itu yang baik-baiknya nama. Untuk Asmaul Husna ini ada kompetisi inti yang memang harus kalian capai pastinya. Tidak usah dibaca, terlihat ada 4 KI. Nah, ini adalah KD yang harus kalian capai juga. Ya, ini di sini ada memahami. Kalian harus paham, mengerti atas materi Asmaul Husna ini. Materi baru ini karena sebelumnya kita sudah satu materi dan materi ini termasuk materi yang sangat banyak. Jadi Bapak harapkan kalian selalu mencari referensi supaya lebih paham dan kalian mampu untuk memenuhi KD ini. Adapun materi sebelumnya berhubungan dengan kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Kalaulah mengingat materi yang terdahulu, pastinya dengan Asmaul Husna ini kita akan mendapatkannya. Kenapa? Karena ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik sebaik-baiknya nama, yang mana kalaulah kita mengimaninya, insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dan juga kita akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi, pokok pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, perilaku yang adil dari pemahaman makna Asmaul Husna yang 7 di sini ya. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir. Dan di sini ada pengertian iman. Kita pasti tidak asing lagi tentang iman. Pak, iman itu saya. Ya, Pak, iman itu adalah pada diri, keikhlasan. Kemudian iman itu mengaplikasikan dalam kehidupan. Ya, itu semuanya benar ya. Di sini menurut bahasa iman berasal dari kata amana yu'minu imanan.
Di sini amana yang berarti percaya. Amana. Ya, agak panjang a-nya. Beda harokah gitu ya, beda panjang pendeknya, maka beda artinya. Kemudian menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah, iman didefinisikan dengan akad atau perjanjian dengan hati, dan ikrar atau bersumpah dengan lisan, dan dilakukan atau dibuktikan dengan anggota tubuh atau arkan. Jadi rukun iman ini tadi disebutkan yang pertama yakni hati, kemudian lisan, dan dibuktikan dengan tubuh, aplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala di sini, iman kepada Allah menurut bahasa adalah percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam, maha dari segala maha, ya. Di sini berarti apapun yang Allah ceritakan, Allah perintahkan, dan Allah larang, kita harus mempercayainya. Dan tanda dari kepercayaan tersebut adalah kita melaksanakan segala instruksi atau perintah berupa perintah dan menjauhi larangan. Yakni itu adalah kebaikan untuk kita. Kalau Allah perintahkan, maka itu ada kebaikan untuk kita. Kalau Allah larang, maka juga ada kebaikan untuk kita. Di sini konteks keimanan kepada Allah, kepercayaan dimulai dari kepercayaan secara dogmatis. Kepercayaan ini kemudian akan melahirkan keyakinan setelah kita membuktikan konsep-konsep Allah yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian tadi iman kepada Allah ya, kita beranjak kepada Asmaul Husnanya. Ini inti yang akan kita bahas. Nah, kalian coba tulis ya. Bapak harapkan kalian tulis, karena apa? Tulisan itu adalah ingatan yang pastinya jangka panjang. Ketika kita lupa, kita buka kembali. Makna Asmaul Husna berasal dari kata al-asma yang berarti nama-nama, dan al-husna yang berarti baik. Jadi Asmaul Husna secara bahasa diartikan dengan nama-nama yang baik. Asmaul Husna adalah nama Allah yang terbaik. Dapat dikatakan pula sebagai asma Allah yang terindah. Nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah Allah. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada mula, tidak ada hilang. Oke. Jadi Allah itu maha di atas maha, di mana Allah tidak disamakan dengan makhluk. Allah tidak ada tandingannya, dan Allah tidak ada yang mampu untuk menandingi atas kekuasaannya. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengannya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan di dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jelasnya di sini, mintalah dengan Asmaul Husna. Maksudnya apa? Ketika kita dalam kesusahan dalam hal rezeki, mintalah dengan Ar-Razzaq gitu ya. Banyak nama-nama yang kita harus pelajari gitu ya, perdalam, di mana Ar-Razzaq di sini kan maha pemberi rezeki. Ketika kita dapat rezeki, maka kita harus berbagi. Ya, jadi kebanyakan dari apa yang kita pelajari Asmaul Husna itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita berdoa dengan ini, maka
Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Karena ini adalah suatu perintah dan ini adalah ayat Quran kalamullah yang mana termasuk ke dalam hukum yang paling utama. Dan berikutnya di sini Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Tadi ada 7 yang akan kita bahas, yakni Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adal, itu dan Al-Akhir. Itu yang akan kita bahas. Namun sebelum kepada pembahasan, Bapak perintahkan kepada kalian buka buku paket kalian ya. Kalian pelajari materi yang ada di buku paket kalian. Itu tidak akan jauh dari materi ini. Kalian buka referensi supaya apa? Supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan dalam materi ini. Ini ada hadis dari hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa hafal membaca setiap hari, maka masuklah kepada surganya Allah. Hadis Nabi di atas perlu dimaknai secara luas bahwa yang dijamin masuk surga bukanlah orang yang sekadar hafal, tetapi Asmaul Husna itu dijadikan model atau panduan perilaku manusia dalam kehidupan. Inilah pembuktian dari iman, Islam, ihsan yang akhirnya akan membina manusia menjadi ikhlas dan bertakwa. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak ada balasan yang pantas untuk diterima kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dari kita mengimani, kita mengaplikasikan Asmaul Husna ini, kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, yakni surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, tadi yang Bapak sebutkan 7 Asmaul Husna ya. Coba ya, tadi udah ada sedikit gambaran. Kalian cari arti, makna, dan juga perilaku yang kita ambil dari, atau hikmah, atau perilaku yang kita ambil dari materi Asmaul Husna tadi yang 7 ya. Jadi kalian cari contoh-contoh perilaku yang terdiri dari Asmaul Husna tadi yang 7. Mungkin itu saja. Bapak tidak akan panjang lebar untuk materi ini. Dan kita nanti akan lanjut dengan part kedua. Masih Asmaul Husna. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.